pagi seperti ya biasa ya, selain akhir pekan ya untuk acara-acara dinas, biasanya ibu ini untuk persiapan bapak ini kan padat sekali. Iya. Nah, persiapan ketika pagi harinya apa biasanya disiapkan oleh ibu? Iya, biasanya saya malam tuh sebelum tidur tuh nanya dulu ke bapak, besok acaranya apa? Biasa kan bapak sehari tuh bisa 5 sampai 8 acara dari pagi sampai malam gitu ya. Oh, acaranya ini. Jadi saya sudah prepare tuh. Oh, berarti bapak nanti pakainya berapa kali ganti gitu kan. Nah, terus pagi itu juga sudah menyiapkan subuh lah, setelah sholat subuh tuh madu, jus. Bapak kan tidak biasa sarapan yang berat. Ya. Jadi sarapannya tuh yang ringan, jus buah, terus madu, ya air hangat, kopi, nah, seperti itu. Nah, jadi kalau udah pagi tuh udah siap pakaiannya, udah tahu, jadi seperti itulah. Nah, lain halnya kalau saya juga ada acara. Nah, biasanya acara yang bersamaan kita pergi sama-sama. Tapi kemudian kalau ada di tempat yang lain berbeda, saya misah, bapak kemana, saya ke tempat yang lain. Nanti ketemu lagi di rumah. Nanti ketemu lagi, atau ketemu lagi di acara yang berikutnya gitu. Tidak sengaja ya, tanpa di planning gitu karena ya. memang pas acara itu mengundang ketua PKK misalnya, jadi saya juga hadir gitu. Baik. Kemudian kalau soal jadwal, berarti ibu semua yang mengetahui jadwal bapak kemana gitu? Iya, biasanya ajudan lapor, Bu, besok Iya, lapor bapak dulu acara, dong. iya besok bapak acara ini. Biasa saya juga konfirmasi, tapi saya juga tanya bapak karena biasanya di ajudan acaranya 10 misalnya, 10? bapak kan mungkin tidak bisa semua, mungkin yang ini bersamaan terlalu mepet, tidak bisa terkejar, jadi saya pastikan lagi dengan bapak gitu, kira-kira kemana acaranya. Baik. Setelah ini ibu berarti mendampingi kegiatan bapak. Ya, hari ini kita ada 2 acara. 2 acara. Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Kakap. Baik, nanti kita akan lihat juga ya untuk teman-teman seperti apa juga kegiatan bapak dan juga ibu di pagi hari ini. Ikutin kami ya Bu ya. Iya, baik Mas, terima kasih. Berlari lebih kencang, berproses lebih cepat, bertindak lebih nyata. Mungkin tagline ini sudah lama sekali ya. Jadi ini kalau dulu saya masih sekolah di Kuburaya juga ya. Dan hari ini spesial saya bersama Bapak Haji Moda Mahendrawan. Selamat pagi Bapak. Pagi, Arif. Kabarnya gimana ini Pak? Ya, menanjak terus, menanjak terus, bahagia. ya. Karena menanjak itu maksudnya kan berdaya juang. Ya. Saya lihat ini pakaiannya serba putih. Ini ada maksud tertentu nih kayak ini Pak. Sebenarnya ini kalau Arif dari dulu lihat, bahkan aku waktu sebelum Mekaran memang kayak begitu. Baju putih dengan pendek itu memang udah seperti saya juga karena sudah keenakan, rasanya nyaman dan sebetulnya simple. Waktu dulu saya hampir tiap waktu dari acara ke acara, waktu pemekaran, waktu proses memang udah begitu. Jadi ya akhirnya jadi semacam melekat gitu dalam orang semua dengan cirinya. Dan juga ya tagline tadi ini cukup lama saya ingat ya Bapak. Kemudian beliau juga merupakan penggagas atau biasa disebut dengan inisiator ya pada tahun 2007. Nah, kalau pagi hari ini Bapak biasanya sebelum aktivitas dinas lah ya, baik mungkin dinas ke luar kota atau juga di daerah Kuburaya. Ini biasanya dilakukan apa nih? Ini ada air putih nih di depan kita. Iya, madu, air putih. Itu memang rutin dan habis pagi kan sebentar paling kita cuma jalan-jalan kecil di sini. Kemudian ya ibu sediakan itulah buah, madu dan sebagainya untuk. Dan saya langsung biasanya kalau turun ya turun saja. Nanti kemana? Dan satu hari itu memang banyaknya sih di luar, di kantor sebentar paling kita belum tentu juga langsung kantor, banyak juga langsung di luar. Nah, baru nanti ada ke kantor sebentar. Pokoknya acara itu kan agenda pasti banyak ya. Kalau tapi kita sudah milah-milah. Tapi yang pasti saya kalau agenda sekolah-sekolah lebih saya utamakan. Agenda di sekolah, agenda di terkait dengan masyarakat yang terkait dengan program-program kesehatan,
posyandu gitu, kayak gitu. Kenapa? Karena itu justru yang berdampak, yang harus kita buat mereka itu merasa punya optimis gitu, punya bahwa ini kan penting sekali masalah kesehatan ibu anak, posyandu, PAUD, sekolah-sekolah juga. Kenapa? Disitulah karakter yang kita kuatkan. Guru-gurunya semangat, guru-gurunya merasa wah aktualisasinya, anak-anaknya lebih lagi denyutnya akan dirasakan itu. Justru disitulah denyut daripada semua daerah di desa kemudian di Buraya ini. Saya dulu sering juga kalau apel pagi hari Senin ya. Ya, saya langsung 45 itu. Apakah hari Senin atau hari lain juga ada, kadang langsung saya ke sekolah itu apel. Pernah beberapa kali dulu, langsung kaget juga mereka, nggak tahu kan, nah SMP atau SD. Langsung saya ya ajak. Nah itu melekatnya itu luar biasa. Kenapa? Bukan soal masalah. Kalau kita bicara, maaf ya, bicara cuman untuk politik, ini kan anak-anak belum milih. Betul. Yang SD, yang PAUD, apalagi yang SMP. Ya? Ini bukan soal politik, ini soal tanggung jawab kita kepada generasi yang itu, karena kita ini kan memimpin gini. Seorang pemimpin bukan bicara hanya pada saat dia memimpin masanya, tapi justru setelah dia tidak memimpin itu, apa legacy dan apa yang dampak, yang jejak dan hasil yang nampak setelah itu. Nah itulah makanya saya justru lebih termasuk masalah kesehatan ibu anak, apalagi di posyandu PAUD itu penting sekali. Nah kalau pagi ini Bapak dinas berarti langsung kemana ini? Saya menghadiri acara pagi ini ada agenda bagikan BPJS Ketenagakerjaan. Artinya itu program untuk semuanya, untuk semua elemen dari RT, RW, posyandu, guru PAUD, petugas ibadah, paduki paya, guru ngaji, kelompok peribadatan, dan pekerja-pekerja rentan semua. Artinya ini pekerja-pekerja rentan yang di bidang sosial, keagamaan, kemasyarakatan. Baik. Kenapa? Karena kita hargai mereka. Nah, saya keliling sekaligus pamit, ucapan terima kasih, dan tentu mohon doa restu. Nah. Oke, sebelum berangkat dinas nih lagi Pak, ada satu lagi pertanyaan. Biasanya dalam satu hari menghadiri acara itu ada berapa Pak? Biasanya. Apakah 5, 7? Ya, biasanya 5, 6 sampai 7. Itu udah bukan lagi inilah. Dan saya biasanya sifatnya ini ya, fleksibel. Karena saya memang mungkin tidak terlalu formal ya, tidak terlalu kaku formal, sehingga protokol pun paham. Bahkan kan kadang-kadang ada undangan yang tidak sampai ke protokol, jadi betul. Tidak masuk. Jadi kadang-kadang harus saya selip-selipkan. Nah, kita ngatur dulu nih, ini pagi di mana, ini posisi sini, posisi sini. Dia kan pasti acara juga berlangsung kan. Nah, saya bilang pokoknya semua acara tetap mulai. Jangan nunggu saya. Saya tidak mau gitu. Saya selalu bilang acara mulai saja. Jadi nanti saya kesini dulu, nanti saya masuk di posisi apa, enggak apa-apa. Biar sambutan, biar dibuka dulu pun enggak apa-apa. Jadi jangan kita nih kalau kayak gitu nunggu, kita kasihan kan. Apalagi orang harus nunggu kita nanti jam 10 bukanya. Jam 11. Jadi semua itu jalan saja. Jadi substansinya dapat, kita tetap masuk, nanti kan bisa belakangan ngomongnya. Enggak ada masalah. Kalau cuma mukul gong atau cuma buka acara itu kan hanya formalitas. Jadi prinsipnya substansinya itu apa yang kita berikan. Makanya saya agak fleksibel. Jadi kadang bentuk acaranya kan ada yang di masyarakat langsung, yang sifatnya desa itu agenda-agenda misalnya entah sekolah, posyandu, atau agenda-agenda UMKM atau pertanian atau perkebunan atau perikanan, ternakan dan sebagainya. Baik. Nah, termasuk event-event kemasyarakatan. Padahal sampai malam. Ya, pulang nanti sore, malam ada lagi. Lanjut lagi ya. Sebenarnya memang masyarakat Kuburan ini kan Luas. besar. 622.000 hari ini penduduknya. Rumah tangganya 190.000. Jadi kan ini kan luar biasa, walaupun kabupaten termuda di Kalbar, ya orang nyebutnya termuda. Baik Pak. Aduh, ini main termuda nih Pak. Ini udah kode. Oke, jadi setelah ini kita langsung temani Bapak juga untuk menghadiri beberapa acara, dan nanti Bapak izin saya juga akan kita ulas soal bakol, inflasi, infrastruktur yang juga dan juga pendidikan juga kesehatan.
infrastruktur ini, Bapak Muda, seperti apa infrastruktur? Apakah infrastruktur ini di Kuburaya sudah merata atau masih sedang berlangsung dijalankan? Pasti berlangsung masih, karena proses perjuangan cukup panjang. Infrastruktur itu, bayangkan ketika Kuburaya terbentuk, makanya dulu berjuang pemekaran itu kan semangatnya salah satunya karena infrastruktur yang sangat mendasar itu kan seperti jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan, dan semua sarana pertanian itu kan sangat minim. Nah, caranya adalah strateginya kita lihat prioritas, kita lihat mana yang strategis, dan cara mengalihkan anggaran. Makanya jangan heran, tadi kan kita dari rumah pribadi nih, bukan rumah jabatan. Karena memang tidak ada di Kuburaya. Kenapa? Karena memang saya dulu mengatakan secara tegas, rumah jabatan bukan berarti tidak perlu, penting, tapi ada yang jauh lebih penting, yaitu infrastruktur masyarakat, termasuk sekolah-sekolah. Dulu kan SMA kewenangannya ada di kabupaten. Tapi gini Pak, bentar. Soal rumah dinas tadi, apakah itu memang dari pemerintah Kuburaya sendiri ya ketika Bapak menjabat tadi, itu dianggarkan atau tidak? Ada rencana, tapi saya tidak mau. Oh, tidak mau. Kenapa? Karena kita melihat bahwa masih banyak hal-hal yang di masyarakat. Contohnya sekolah tadi, sekolah ya, SMA, banyak yang tidak ada. 11 sekolah dulu periode pertama saya bangun, SMA dan SMK, bayangkan dari 9 kecamatan ini, karena saking banyak. Kemudian jalan jembatan, makanya saya kenapa terus dilakukan percepatan supaya jalan, jembatan, dan pertanian itu bisa kita olah. Jadi kalau bangun rumah jabatan kan harus 4. Betul. Minimal bupati, wakil bupati, sekda, ketua DPRD. Nah, ini kan lumayan. Kalau 4 ini kan ya hitungannya bisa 20-30 M. Nah, ini duitnya bisa kita beli alahkan ke, karena saya pikir gini, sederhana sih, tidak juga berpengaruh besar dan berdampak signifikan. Karena yang kita urus ini kan adalah bagaimana percepatan masalah-masalah yang terkait capaian anak putus sekolah, orang beban biaya kesehatan, ya, masalah pemberdayaan ekonomi rakyat, pengembangan desa, dan infrastruktur tadi, hak dasar masyarakat nih, itu yang kita harus dulukan. Makanya saya mengajak elit-elit semuanya, artinya kita memberikan itu sebagai contoh juga. Sebenarnya itu sebuah legacy juga, kebijakan yang memang tidak biasa, tapi sesuatu yang memang jalan yang paling mudah adalah elit-elit ini kita ajak mengalah dengan rakyat, termasuk kan gedung DPRD juga belum dibangun. Nah itu gimana Pak? Kita dibangun tuh 70 miliar dari kalau dibangun ya? Iya, karena konsultannya kan sudah pernah menghitung gitu. Nah, jadi saya bilang teman-teman, tetap sabar aja lah dulu ya. Tentu tetap suara yang diinginkan, tapi saya yakin teman-teman di DPRD juga akhirnya bijak melihat bahwa lah kalau kita kan bukan bicara apa, tapi dampak ini kan teman-teman juga, kita sama-sama 5 tahun dapat. Marilah kita manfaatkan waktu ini untuk apa yang bisa kita percepat. Berarti sudah hemat dan sebagainya. Nah, walaupun tadi dalam segi pemerintahan ada yang sewa Pak, tapi juga saya tertarik kalau di Kuburaya ini orang-orang dari daerah, dari pokoknya dari beberapa, dari nasional, dari internasional, transitnya langsung ke Kuburaya. Contoh Spadio, ya, ada lagi di bandara, terminal di Ambawang. Ini menjadi apa, wajah gitu ya? Ya, wajah depan. Wajah depan. Ini kalau Bapak pribadi seperti apa tanggapannya? Karena juga kalau yang dikenal kan Spadio Pontiang, padahal kan Kuburaya ya. Ya syukurlah kalau kita kan akhirnya banyak yang tahu. Makanya kenapa kantor bupati itu bangunnya di situ. Sebenarnya tahu enggak Mas Arif? Dulu itu kan mungkin ada yang bilang, kenapa nggak di dalam sana? Kenapa enggak yang area sendiri, kawasan sendiri? Kan saya dengar pas di awal kan mainstreamnya seperti itu rata-rata setiap daerah baru. Tapi saya beda, saya bilang, loh kita kenapa harus bikin mainstream gitu? Karena kita harus melihat dulu substansinya. Nah sekarang kalau kita bikin di kawasan dalam, bangun jalan untuk ke dalam saja sudah menghabiskan mungkin 100-200 miliar. Itu sudah banyak, berapa banyak yang kita korbankan untuk kepentingan masyarakat, hanya untuk ke kantor bupati. Coba kalau ini jalan arteri sudah ada, kita ngompreng saja, kan ini jalan negara, kita kan bayar pajak. Wajarlah pemerintah Kuburaya kan juga termasuk pemerintahan yang adalah bagian dari
negara ini yang kantor bupati di tepi jalan raya kan lebih mudah, malah orang lebih cepat, masyarakat lebih gampang. Kita ini jangan mikir yang terlalu yang semuanya bisa mempermudah, mempercepat, karena yang kita kejar kan transformasi semuanya. Makanya saya mati-matian memperjuangkan di rumah sakit Kuburaya, di puskesmas tidak ada berbiaya, semuanya free, tidak ada. Sampai yang melahirkan operasi pun free. Bayangkan itu 11-12 juta itu free kita di Kuburaya, walaupun tidak ditanggung jaminan perlindungan, karena kita berpikir jangan dibebani masyarakat yang sakit, artinya jangan jadi sumber PAD orang sakit, jangan. Jadi yang jadi sasaran PAD orang yang sehat, itu yang bayar pajak macam-macam, semua termasuk yang bisnis, yang sehat, itu yang mensubsidi orang yang sakit. Jadi kita berpikir sederhana seperti itu. Jadi berproses lebih cepat ya, bertindak lebih nyata. Jadi saya bilang berproses lebih cepat tuh gini. Kadang kita kan suka jawabnya gitu, sedang berproses bang, sedang berproses pak. Ya itu bisa bahasa ngeles, berprosesnya berproses, tapi jangan kayak semut kayak ini gitu. Harus cepat ya pak. Harus cepat supaya, karena apa? Karena kalau enggak banyak pembiaran itu yang bahasa saya. Kita ini sebenarnya pemerintah itu kerjanya adalah buka-buka peluang kepada rakyat, peluang untuk hidup sehat, hidup tenang, layak, bahagia. Nah, kalau kita pembiaran sehingga tadinya banyak putus sekolah, pembiaran sehingga orang banyak nganggur, pembiaran pedagang jadi sulit, pembiaran orang untuk bertani, jadi akhirnya banyak terbuang, dan disitulah yang kita kejar, bagaimana mengejar bola, layanan kita bagus, perkuat, rakyat kita tenang, ibu-ibu hamil juga bahagia, tidak jadi stunting. Mana supaya mereka tuh penuh dengan inisiatif, tidak cuma dia pasrah, tidak cuma ini itu, tapi mau bergerak untuk berinisiatif. Nah, kita melihat seperti itulah yang membuat denyutnya terasa. Kalau udah denyutnya bergerak, menanjak. Baik. Jadi menanjak. Nah, kalau udah bahagia bergerak, akan menanjak dan menanjak bahagia yang pasti. Sehingga itu semua akan membuat optimis, dan ekonominya, karena yang dikejar ini kan makna hidup semua orang pada akhirnya. Indeks kebahagiaan. Kalau indeks kebahagiaan ini kan semua merasa puas. Nah, indeks kepuasan masyarakat itu juga bisa kita ukur. Misalnya di Kuburaya, dari sisi pelayanan dan dari sisi pembangunan, bagaimana indeks kepuasan masyarakat. Sebenarnya secara kasat mata pun bisa dilihat dan dirasakan. Dirasakan bisa secara batin. Saya nih, Mas Arif, walaupun misalnya lagi pergi kemana, saya kan berusaha mencurahkan sebagian besar waktu ini betul-betul untuk menjalankan jabatan masyarakat, tanggung jawab kita ini ya, lebih. Nah, jadi saya jarang pergi ke mana-mana. Kalaupun pergi sebentar, begitu saya pulang. Tapi kalau misalnya saya pun ada undangan di mana, misalnya di Jakarta atau di acara atau di luar daerah di Kalbar, pikiran saya itu tetap Kuburaya. Bukan, artinya tetap kepada gambaran masyarakat di kampung-kampung itu. Siap. Yang imajinasi kita, walaupun kita berada di mana, karena tanggung jawab tadi. Inilah yang sebenarnya kita ada namanya Kepung Bakul. Apa sih Kepung Bakul? Kepung Bakul itu sebagaimana menggerakkan supaya semua itu bergerak dengan tanpa harus diperintah, tanpa harus didikte, tapi dengan kesadaran, panggilan nurani dan rasa tanggung jawab. Itulah Kepung Bakul. Kayak kita waktu kecil, ayo kepung-kepung, bergerak. Baik. Kan? Jadi, nah menanjak itu kan daya juang. Kalau datar-datar aja kan kurang berkeringat, kurang kerja keras. Nah, soal Kepung Bakul setelah ini kita akan bahas. Alhamdulillah kami dari warga Kuala II, Kecamatan Sungai Raya dan Kabupaten Kuburaya
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati Kabupaten Kuburaya, yaitu Bapak Muda Mahendrawan, dan juga wakil beliau Bapak Sujiwo yang telah menjalankan tugas beliau dengan baik dan mengayomi masyarakat di Kabupaten Kuburaya. Di setiap ada pertemuan dan diawali dengan kebaikan, maka diakhiri dengan kenangan yang terindah dari beliau untuk Kabupaten Kuburaya. Mudah-mudahan karir beliau selalu menanjak sebagaimana seperti Kuburaya menanjak. Kepung bakul ini menjadi tren di kalangan masyarakat Kuburaya biasanya. Nah, apalagi juga di kalangan masyarakat Kalimantan Barat dan juga di sosial media. Nah, sebenarnya yang menjadi alasan kepung bakul ini apa sebenarnya nih Pak? Kalau kepung bakul istilahnya ini. Jadi diksi ini Betul. spontan. Ini viral di sosial media. Iya, spontan keluarnya pada tahun 2019 itu. Sebenarnya pada saat membicarakan tentang ibu hamil, tentang kesehatan ibu anak. Karena kan kita ini kan substansinya kan esensinya saya bilang membuka peluang-peluang kepada masyarakat, setiap rumah tangga supaya peluang sehat, layak dan bahagia. Nah, memulai dari anak dalam kandungan, karena yang diurus ini, nah disitulah kita memulai apa yang diurus. Kita anggap itu punya hak, saya bilang. Gimana caranya? Tidak stunting itu tidak bermasalah, tidak berisiko, harus kita kepung. Maksudnya itu semua bergerak untuk memperhatikan dan peduli, kepekaan. Daya magnet yang menggerakkan kita. Jadi bahasa kepung bakul tuh bisa menggerakkan. Jadi spontan. Nah, di sini yang dimaksudkan bahwa kita itu maknanya kalau hal-hal yang sifatnya itu kita bangun kepekaan itu secara spontanitas. Jangan berdasarkan perintah. Lebih kepada strategi pemerintah Kuburaya, akhirnya dijadikan strategi pemerintah Kuburaya dalam semua tematik dan semua sektor. Pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, ternakan, semuanya, infrastruktur, dan masalah-masalah sosial, problem-problem hak-hak dasar masyarakat. Jadi kita itu ngepung, intinya mana yang kurang layak kita kepung, apa nih yang jadi tidak layak nih, mana yang tidak terdidik kita kepung supaya mereka terdidik, caranya gimana di bawah. Nah, lebih menggerakkan masyarakat. Di dalam birokrasi juga akhirnya kita pakai itu. Kenapa? Dengan istilah ini. Saya mengatakan kita ini kan tanggung jawab, diksi tanggung jawab dikedepankan. Nah, kepung bakul ini lebih mengedepankan diksi tanggung jawab, bukan sekedar tugas. Saya bilang kalau tugas itu standar. Tugas itu ada SOP masing-masing sebagai apapun kita. Tapi kalau tanggung jawab itu melampaui seorang guru, saya bilang. Kalau bicara tugas, yang penting dia ngajar, datang jam pelajaran, pulang sesuai. Jadi melepaskan kewajiban saja kan. Tapi kalau bicara tanggung jawab, ketika ada persoalan sama seorang anak murid, misalnya kok tiba-tiba anak ini tidak pernah sekolah, kemudian ada hal-hal yang menghambat atau hal-hal tertentu lah yang terkait dengan murid, misalnya masalah situasi-situasi tertentu, misalnya apakah kayak sekarang ada fenomena dibully mungkin apa, dia merasa terpanggil, ingin tahu ada apa ini, jadi dia berusaha sampai dia harus nyusul orang tua anak muridnya atau gimana. Pokoknya intinya itu rasa tanggung jawab. Baik. Itu melampaui dari apa yang standar dilakukan. Kemudian Bapak tadi malam saya itu bikin status yang kita di mobil ya. Oh iya. Jadi saya jadikan foto. Kemudian ada yang memberikan komentar di Instagram, kemudian di Facebook, di WA. Yeah. Nah, ada pertanyaan, Mas Arief, Bapak ini kan sudah tidak menjabat lagi nanti nih, Iya, periode di Kuburaya. sudah mau pensiun. Nah, terus ada yang bertanya, banyak pertanyaan. Saya juga kurang kemana. Nah, pertanyaan lagi, nah kemudian Bapak ini nanti kemana kira-kira Mas Arief untuk selanjutnya pengabdian kepada masyarakat? Nah, jadi sekarang nih Bapak yang menjawab nih. Ruang pengabdiannya. Ruang pengabdiannya kemana nih Pak? Memang banyak yang nanya, udah dari setahun yang lalu, udah dari ini. Jadi begini Mas Arief, prinsipnya kan kita ini kan, saya selalu bilang bahwa kepala daerah, bupati ini bukan pekerjaan, tapi adalah ruang pengabdian. Maksud maknanya itu adalah bahwa ini bukan sekedar tugas tadi, tapi tanggung jawab. Diksi tanggung jawab lebih dikedepankan.
ketika kita bicara tanggung jawab, maka kita akan lebih substansi, lebih mendarat kepada hal-hal yang menyangkut semua rumah tangga. Jadi itulah tanggung jawab kita, bagaimana tidak ada putus sekolah, tidak stunting. Soal kita kemana ini, keterpanggilan ini yang Dan di paling mana? penting. Nah, itu Nah, ini. itu lagi tuh. Nah, ini nih, Pak. Itu pasti Mas Arif udah tidak sabar itu yang kayak gitu tuh semua orang. Jadi kalau keterpanggilan, saya kira gini, di Kuburaya kita berupaya nih. Saya 5 tahun periode kedua ini juga berupaya membangun inovasi-inovasi, mendesain kebijakan, meramu kebijakan sampai komitmen kita. Bahkan ini kan kayak gini, orang tahu kita tidak bangun rumah jabatan. Kenapa? Karena dananya kita alihkan untuk hal-hal yang ini. Yang lain. Rumah jabatan bupati, wakil bupati, sekda, ketua DPRD. Itu kan kalau dibangun juga, karena kita daerah pemekaran kembali, kita ambil kesempatan sudahlah. Karena ini juga tidak berdampak kepada orang sakit, tidak berdampak pengangguran. Jadi ini meramu kebijakan keberpihakan. Nah, kita alihkan itulah untuk percepatan-percepatan program. Nah, yang penting ini. Jadi kalau kita bicara kemana ruangnya, tentu praktek-praktek baik, kebijakan-kebijakan yang sudah terbukti berdampak, yang betul-betul pro dan betul-betul dirasakan, ya legacy ini mau direplikasi atau mau dikemanakan. Betul. Nah, bagi saya mudah-mudahan ketika hal ini ada, apakah ini memperluas, jadi lebih kepada apa yang sudah baik ini, apakah akan diperluas kebermanfaatannya? Iya. Yang normal maupun yang biasa ini, apakah akan memperluas ruang pengabdian, nah, memperluas kebermanfaatan tadi, yang sudah baik itu bisa diperluas, Iya, supaya bisa juga untuk semua dan bisa lebih mengejar kebahagiaan karena bisa memperluas kebermanfaatan kepada lebih banyak lagi. Nah, ini bisa ditangkap ya teman-teman. banyak Berarti lagi. Bapak muda ini kalau saya tangkap ya, siap nih untuk mengabdi yang lebih luas lagi. Lebih nih. luas ya. Oke. Jadi biar kita gini, setiap satu daerah dengan daerah lain itu harus saling memajukan. Karena tidak bisa satu daerah saja dimajukan atau diperkuat. Karena ini ada kaitan dengan sirkulasi dan hubungan interaksi ya. Ini kan jejaring namanya. Jadi kalau satu daerah bisa dimajukan pelayanannya, hak dasarnya diperkuat, dipercepat IPM-nya, pertumbuhan ekonominya, itu tentu akan sama-sama bergerak semua. Sehingga saya kira misalnya satu daerah yang ada di Kalbar ini, maka daerah lain juga harus diperkuat dengan langkah-langkah yang masyarakatnya bisa lebih cepat hak dasarnya dipenuhi, sehingga meningkatlah taraf hidup dan kualitas hidup rumah tangga di semua penjuru desa, penjuru daerah. Maka ini akan ada hubungan, daya belinya meningkat dan sama-sama saling kan menghasilkan pertanian, perikanan, semuanya, pengolahan, produksi. Nah, ini ada hubungannya semuanya yang bisa memperkuat satu sama lain. Baik. Ya. Baik. Terima kasih Bapak ya, sudah terjawab tadi sudah terjawab. Ya. Saya berikhtiar Anda juga nanti bisa jadi pejuang bagi masyarakat di kampungnya masing-masing, di daerahnya masing-masing, supaya aspirasi, masalah itu bisa nyambung, dan itulah yang kita butuhkan karena kita menghargai hak dasar dan menghargai semua peran semua yang ada itu, dan mereka bisa menjalankan rasa tanggung jawab juga. Baik Pak. Jadi semuanya Berjuang untuk masyarakat Kalimantan Barat nih sepertinya nih untuk yang lebih luas. Baik, terima kasih Bapak. Sukses selalu. diperjelas. Mudah-mudahan bisa berjalan bahagia. Nah, dari Kuburaya bahagia untuk Kalbar bahagia. Kalau bahagia. Masyarakat, apa yang sudah menjadi inovasi dan kebijakan-kebijakan yang dirasakan, dan suasana batinnya akan terus terkawal, dan akhirnya kita akan mampu untuk meningkatkan kualitas hidup setiap rumah tangga di seluruh penjuru desa. Tetap dengan semangat menanjak bahagia, dengan senyum mendunia, dengan sebuah semangat keberagaman, bahwa keberagaman adalah kebahagiaan, bukan ancaman atau bahkan keresahan. Dan kita terus harus berlari lebih kencang, tetap berproses lebih cepat, dan bertindak lebih nyata. Salam menanjak dari Kuburaya untuk Kalbar bahagia, demi generasi Indonesia
mendunia.